Ia sangat takut akan prasangka buruk itu. Sesekali ia meringis kesakitan. Ia bertekad untuk kabur dari sini sebelum semuanya terlambat. Mirna sudah memikirkan matang-matang bahwa ia harus pergi saat siang hari agar ia tahu jalan menuju pulang secepatnya. Minimal ia harus ke tempat pemukiman warga agar bisa menolongnya. "Mbah Waro, Mbah, buka pintunya!" teriak Mirna menggedor pintu kamar. Dan tidak lama, pintu pun terbuka dan menampilkan Mbah Waro yang kini berpakaian bersimbah darah. Dan setelah itu, "Ada apa?" ucap Mbah Waro. "Saya mau ke WC, Mbah," ujar Mirna. Mbah Waro menemani Mirna ke WC yang berada di belakang rumah ini. Saat melewati gubuk tempat Mbah Waro memasak, tiba-tiba ia melihat ada banyak darah di sana. "Jangan ingin terlalu tahu, itu cuma anak kambing," ucap Mbah Waro mengagetkan Mirna. "Cepetan, saya tunggu di sini," sambung Mbah Waro. Iya Mbah, iya," jawab Mirna langsung masuk ke bilik WC. Bukannya menuntaskan hajat, tapi Mirna mencari cara untuk membuat Mbah Waro bisa melepaskannya. Di dalam bilik WC, mata Mirna tertuju pada sebuah parang yang lumayan besar, yang biasanya digunakan untuk memotong daging. Mirna mengambilnya. Ini adalah kesempatan besar baginya. Mungkin Mbah Waro meninggalkan barang tersebut karena terlupakan. Ia sedikit mengintip di balik celah bilik yang dikelilingi dengan dinding papan. "Semoga berhasil," batin Mirna. Dalam hitungan detik, Mirna melayangkan parang tersebut persis di lengan Mbah Waro. Beliau sempat meringis dan dari tatapan Mbah Waro yang memerah. Tidak ingin membuang waktu, Mirna mengambil kesempatan untuk menghabisi Mbah Waro dengan cara membabi buta dan hingga beberapa kali tusukan. Darah pun berceceran hingga baju Mirna basah dengan cairan merah itu. Dirasa sudah cukup, Mirna secepatnya keluar melewati belakang rumah Mbah Waro yang dipenuhi semak belukar. Mirna penuh dengan ketakutan hingga badannya gemetar hebat dan sesekali terjerembab dengan tubuh yang mulai melemah. Saat melewati semak belukar, Mirna beberapa kali menginjak baju, entah punya siapa, dan hanya sangat mengagetkan Mirna. Ialah, ia tidak sengaja menginjak baju yang masih terdapat tulang belulang. "Astagfirullahaladzim, kerangka manusia," ucap Mirna membekap mulutnya. Ia melihat mobilnya masih terparkir di depan. Dengan sigap, Mirna membuka pintu mobil dan menghidupkannya kembali. Saat mencoba beberapa kali, mobilnya sulit untuk menyala karena sudah cukup lama tidak terpakai. Ketika Mirna yang masih sibuk dengan menyalakan mobil dengan tangan yang bergemetar, tiba-tiba dari arah samping terlihat Mbah Waro berjalan sempoyongan penuh dengan darah menghampiri Mirna. Kepanikan makin menguasai Mirna. Tangannya tidak bisa dikontrol. Ia terus mencoba menyalakan mesin, sedangkan Mbah Waro terus berjalan. Padahal sebelumnya, ia sudah melihat Mbah Waro kejang-kejang seperti sapi yang disembelih. Tapi, kini Mbah Waro kembali bangkit dengan mulut yang mengeluarkan air liur bercampur darah. "Kau tidak akan bisa kabur hingga kau mati, terus aku ikuti," geram Mbah Waro. Dengan beberapa kali percobaan, akhirnya mobil bisa menyala. Dan dengan sigap, ia memutar balik mobil dan secepat mungkin pergi dengan menyetir dengan ugal-ugalan. Sesekali hampir keluar batas jalan. Ia takut bercampur panik kalau Mbah Waro kembali bisa mengejarnya. Ia sudah cukup capek berbulan-bulan disekap dan terus dipaksa melayani lelaki tua bangka itu. Baginya, lebih baik ia dipenjara karena telah menghabisi nyawa seseorang daripada terus dikurung di gubuk derita itu. Dan sampai di pemukiman warga, ia berhenti sejenak. Pikirnya di sini sudah cukup aman. Ia menetralkan degup jantungnya. Sesampainya di rumah, ia menangis terharu, akhirnya kembali bisa pulang. Ia akan secepatnya menemui suaminya, Imron, untuk meminta maaf. Mirna pun mandi dan keluar rumah untuk membeli makanan. Ia sudah rindu dengan suara di sini. "Mirna, kenapa lama tidak kelihatan?" tanya salah satu tetangganya.
Lagi pulang kampung ya, sambungnya. Iya, jawab Mirna seadanya. Sekarang kurusan ya? Pulang karena sakit? Tanya tetangganya lagi. Tidak, tapi memang lagi diet, jawab Mirna menyudahi obrolan tersebut. Sudah 1 minggu, ia kembali ke rumah. Dengan harap-harap cemas, ia khawatir kalau ia ditangkap polisi. Menemui Imron pun ia tidak berani. Keluar rumah hanya untuk keperluan penting saja. Dan malam itu, hujan cukup deras. Mirna sendirian dengan lampu yang dipadamkan akibat hujan. Sesekali, ia mendengar suara yang tidak asing memanggil namanya. Mirna, Mirna, buka pintunya, Mirna. Panggilan itu terus memenuhi pendengaran Mirna. Telinga ia tutup dengan kedua belah tangannya, tapi suara Mbak Waro seakan ada di mana-mana. Malam yang dingin dengan suasana mencekam ditambah suara itu terus memanggilnya. Pergi, pergi, pergi dari sini, bentak Mirna. Saya mohon, jangan ganggu saya. Mirna pun berteriak ketakutan, seakan ia dihantui oleh suara itu. Panggilan itu terus datang setiap malam menemani Mirna yang sendirian. Kembalilah kepada saya, maka harta itu akan jadi milik kamu, ucap suara itu. Tidak, tidak, bentak Mirna. Sesekali, suara itu berubah menjadi suara Wisnu yang ia kenali. Tapi ia sudah tahu bahwa kini Mbak Waro kembali ingin menipunya. Mirna sayang, aku ini Wisnu, pujaanmu, ucap suara itu yang tidak ada wujudnya. Mirna menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Ia semakin ketakutan, karena sudah beberapa hari sejak ia pulang, ia terus dihantui. Ia tidak berani sedikit pun keluar kamar, karena suara itu sangat persis berada di luar kamarnya. Setiap hari, ia selalu mengurung diri di kamar. Sedikit-sedikit ia terdiam dan termenung. Makanan tidak ada sedikit pun masuk ke dalam perutnya. Ia begitu takut kalau ia akan bertemu dengan Mbak Waro jika keluar kamar. Tidak ada yang menjenguknya, karena orang-orang pikir rumah itu kosong dan mobil Mirna sengaja ditinggalkan. Karena orang sekitar tahu bahwa Mirna pulang ke kampung ke rumah orang tuanya dari penuturan salah satu tetangga Mirna yang sempat bertemu dengan Mirna ketika di warung beberapa waktu lalu. Iya, saya sempat bertemu dengan Mirna. Katanya ia pulang ke kampung ke tempat asalnya, ujar tetangga Mirna. Yang saya lihat sepertinya Mirna sedang sakit, badannya kurusan, sambungnya lagi. Tapi kalau pulang ke kampung, kenapa mobilnya ditinggal? Tanya salah satu warga. Ya mungkin dijemput, jawab salah satu tetangga. Rumah Mirna terkunci, jendela pun tertutup rapat, dengan ruangan yang gelap keseluruhan. Warung dan halaman sangat kotor, tapi yang membingungkan mobilnya ada, tapi orangnya tidak terlihat. Saat dipanggil-panggil tidak ada sautan sedikit pun dari dalam. Maka warga berprasangka Mirna kembali pulang kampung ke tempat asalnya. Panggilan-panggilan dari luar membuat Mirna semakin ketakutan dan bertambah stres. Ia pikir panggilan itu adalah dari Mbak Waro yang mencoba kembali membawanya. Mirna sesekali berhalusinasi. Ia tak berani beranjak dari tempat tidur. Ia merasa sedang diawasi di setiap sudutnya. Suara panggilan dan diawasi itu padahal dari warga yang memanggilnya dan memastikan bahwa Mirna ada di dalam. Tapi ia beranggapan bahwa itu ada suara dari Mbak Waro. Kepalanya selalu dipenuhi dengan Mbak Waro. Banyak sekali ketakutan yang ia alami, bahkan rasa traumanya. Apalagi Mirna sangat ketakutan karena telah membunuh Mbak Waro, karena sebelumnya ia tidak pernah melukai seseorang secara brutal. Hari terus berganti. Terkadang Mirna menangis, terkadang ia tertawa seorang diri, kadang bersangatan ketakutan, hingga ia benar-benar stres berat. Tak jarang ia berhalusinasi melihat Mbak Waro datang ke rumahnya. Tolong pergi dari sini. Tolong. Teriakan Mirna meminta tolong di tengah malam, kadang terdengar oleh warga setempat dan kembali memeriksanya. Saat warga mencoba memanggil dan mengetuk pintu, serta berkeliling rumah Mirna, sama sekali tidak ada tanggapan, dan warga kembali kecewa karena mereka tahu rumah itu benar-benar sudah kosong. Banyak yang beranggapan rumah itu berhantu. Ada yang mendengar suara tangisan, tertawa, dan berteriak minta tolong. Tapi saat dicari di sekitar rumah tidak ada orang di sana.
Tidak ada satupun orang yang mengetahui kalau Mirna masih ada di dalam rumah itu. Orang beranggapan setelah tidak bersama dengan Imron lagi, Mirna balik ke tempat asalnya. Hujan kembali mengguyur. Mirna yang tampak usang berjalan ke kamar mandi untuk mengecek kalau tidak ada orang lain di dalam kamarnya. Badannya yang semok kini sudah berubah menjadi tulang diselimuti kulit. Ia berubah 100%. Tidak ada makanan yang masuk ke dalam perutnya. Ketakutan telah menghantui-nya. Tertatih, ia berjalan menuju kamar mandi. Sesekali matanya menatap dengan hawas. Kamar yang berantakan, kotoran ada di mana-mana, serta bau yang tak sedap. Ia membuka pintu kamar mandi. Di sana terlihat tidak ada apapun. Yang ada hanya kegelapan. Lampu rumah sudah lama tidak menyala lagi akibat kehabisan token. Setelah memastikan di kamar mandi tidak ada apapun, ia mengambil sisa air di dalam bak mandi dan meneguknya dengan tergesa-gesa sampai tumpah. Saat hendak berbalik, tiba-tiba ia tidak sengaja menginjak lantai yang basah dan berlumut. Lalu tiba-tiba, brek, Mirna pun terjatuh, kepleset hingga terjengkang ke belakang, dan kepalanya membentur bak mandi sangat keras hingga ia tidak sadarkan diri. Darah kental keluar dari salah satu lubang telinganya. Tidak ada bantuan hingga 1 minggu kemudian ia masih berada di tempat yang sama. Tidak ada denyut nadi, tidak ada degup jantung. Yang ada badannya berubah menjadi kebiruan dan membengkak, tanda ia sudah meninggal dunia tanpa ada yang mengetahui waktu dan kejadiannya. Warung Mirna udah lama tidak buka ya? Imron, iya warung udah tutup, jawab salah satu tetangga terdekat. Iya, saya kesini ingin mengurus surat cerai dan ingin mengambil buku nikah yang ketinggalan, jawab Imron yang sudah kembali sehat seperti semula dengan badan bugar serta wajah yang berseri. Oh begitu, sudah sehatan ya sekarang? Tanya tetangganya. Alhamdulillah sudah baik bu, jawab Imron tersenyum ramah. Memangnya kemarin sakit apa? Tanya ibu itu. Sakit kebanyakan pikiran bu, jawab Imron terkekeh. Ya sudah, saya mau ke rumah Mirna dulu ya bu, permisi, ucap Imron hendak berbalik. Rumahnya sudah lama kosong Imron, bukannya Mirna balik ke kampung halaman? Tanya ibu Widya. Tidak tahu saya bu, tapi kok ada mobilnya? Tanya Imron balik keheranan melihat mobil yang terparkir dipenuhi debu, menandakan sudah lama tidak terpakai. Ibu Widya menceritakan semuanya kepada Imron. Dari warga yang mencoba berkeliling rumah Mirna, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Bu Widya itu juga menceritakan sering terdengar suara-suara aneh, namun tidak ada orangnya, dan mengatakan kalau rumah Mirna sudah berhantu. Ah, masa iya bu? Tanya Imron tidak percaya. Imron dan Ibu Widya mendekati pintu rumah Mirna yang terkunci. Entah kenapa Imron begitu yakin kalau Mirna ada di dalam rumah. Sepertinya ini dikunci dari dalam bu, ucap Imron mulai tidak tenang. Setelah ia mencoba membuka pintu dari luar memakai kunci cadangan, dan namun nihil, kuncinya tak mau masuk karena kunci di dalam masih menempel di balik pintu. Di saat Bu Widya memanggil para tetangga yang lain untuk ikut membantu Imron membuka rumahnya, sesekali angin bertiup membawa bau yang tidak sedap, mampu membuat perut bergejolak ingin mengeluarkan isinya. Bu, bau apaan nih? Tanya Ibu Widya. Bau bangkai bu, ucap bapak-bapak yang lain. Imron yang memecahkan kaca jendela di samping pintu agar ia bisa masuk ke dalam. Dalam hitungan detik, Imron membuat pecahan kaca berserakan. Dan setelah itu, ia langsung masuk ke dalam. Tapi bau bangkai itu semakin menyengat. Ia segera ke pintu depan, dan benar saja, kuncinya masih digantung di daun pintu. Setelah memutar kunci, Imron bisa membuka pintu dari dalam, dan mempersilahkan warga masuk untuk melihat keadaan di dalam, yang tampak berantakan tak terurus dengan keadaan yang gelap. Kok baunya makin tajam di dalam rumah? Tanya Ibu Widya yang tak ingin ikut masuk. Bapak-bapak yang lain juga merasakan yang sama. Imron menggunakan senter dari ponselnya dan menuju pintu kamar yang tertutup rapat tapi beruntung tidak dikunci. Saat senter diarahkan ke dalam kamar, tiba-tiba Imron memekik tertahan karena terkejut melihat Mirna yang sudah tidak bernyawa lagi, terlentang di dalam kamar mandi dengan kondisi yang mengenaskan. Astagfirullah,
ucap bapak-bapak serentak setelah melihat Mirna yang hampir tidak bisa dikenali lagi dengan wajah yang sudah membengkak kebiruan. Geger pagi itu ketika mayat Mirna ditemukan. Bahkan yang beranggapan bahwa suara-suara itu benar dari rumah Mirna, yaitu suaranya sendiri. Tapi dari warga tidak ada yang berani membuka pintu secara paksa. Karena satu-satu warga mengatakan bahwa Mirna pulang ke kampung halamannya sendiri. Tapi kenapa saat dipanggil-panggil Mirna tidak menyaut ya? Bisik-bisik warga. Entahlah, mungkin ia sudah stres akibat guna-guna. Saut yang lain. Maksudnya guna-guna senjata makan tuan. Timbal yang lain karena sudah mengetahui dan sudah menebak bahwa Imron bukan sakit biasa, tapi sakit diguna-guna oleh istrinya sendiri. Mirna lalu dievakuasi dan sudah dimakamkan dengan layak. Imron sudah ridho dengan tulus apa yang sudah diperbuat Mirna kepadanya. Hatinya masih sakit karena orang terkasih sudah pergi lebih dahulu. Walaupun sebelumnya ia sudah tidak bersama lagi, tapi ia masih merasakan cinta itu ada di hatinya. Ini rumah Mbak Waro yang bisa menjanjikan kita tambah kaya raya, ucap laki-laki gagah itu yang tak lain pelanggan setia Mbak Waro, turun dari mobil mewah untuk menemui dukun hebat itu. Kok seperti tidak ada penghuninya? Mana bau lagi? Tanya sang istri mengusap tengkuknya meremang. Memang gini suasananya, jawab suaminya santai. Mereka melangkahkan kaki ke rumah Mbak Waro, yang di halamannya rumput sudah tidak terawat lagi. Beberapa kali memanggil, tidak ada sautan dari dalam, hingga matahari makin tertutup awan hitam. Kamu tunggu sini, aku lihat ke belakang dulu. Mungkin Mbak Waro tidak mendengar, ucap sang suami. Sejenak menunggu, tiba-tiba sang suami datang dengan wajah pias. Ayo kita pulang, ucapnya. Kenapa? Tak ada jawaban dari sang suami. Mereka langsung masuk ke dalam mobil dan melajukan mobil dengan tergesa-gesa. Mbak Waro sudah gak ada, ucap sang suami sambil menjelaskan bahwa ia saat ke belakang melihat ada seseorang seperti Mbak Waro dengan memakai baju hitam yang khas sering dipakai Mbak Waro dengan tubuh membusuk dikerumuni lalat. Jadi dukun itu, sang suami menganggukkan kepalanya sambil berucap, iya, Mbak Waro sudah mati. Nah, seperti itulah kisahnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.